Tanggal 20 Mei, hari ke-141. Bacaan Ayub pasal 15 sampai pasal 17. Mau belajar meskipun terluka. Garis besar. Debat antara Ayub dan ketiga temannya berlanjut ke putaran kedua. Elifas yang sebelumnya membuka perdebatan kembali tampil dan kali ini dengan nada yang lebih tajam. Ia menyebut perkataan Ayub sebagai kesombongan dan kebodohan, lalu menuduh bahwa Ayub sebenarnya tidak memahami siapa Allah itu. Ayub pasal 15 ayat 9 sampai 10, ayat 17 sampai 19. Dengan lantang, Elifas menyatakan bahwa penderitaan adalah bukti mutlak dari dosa. Meskipun ia tidak menyebut nama, sindirannya jelas diarahkan kepada Ayub. Bukannya menghibur, Elifas malah menambah beban Ayub yang sedang berada dalam kondisi terpuruk. Ayub menolak tuduhan tersebut, tapi di balik penolakannya terlihat hatinya yang mulai kelelahan. Dalam penderitaan yang begitu dalam, ia merasakan seakan-akan Tuhan sedang menghancurkannya perlahan-lahan. Renungan harian. Apapun yang benar bukanlah sesuatu yang baru. Apapun yang baru tidaklah benar. Kalimat ini mencerminkan sifat Elifas, menutup telinga, menolak sudut pandang yang berbeda, dan hanya mengandalkan pengalaman masa lalu. Ia merasa tahu segalanya hanya karena sudah lama hidup. Tapi panjangnya umur tidak selalu berarti dalamnya hikmat. Ayub berkata dalam Ayub pasal 15 ayat 9, "Apakah engkau mengetahui sesuatu yang tidak kami ketahui? Apakah engkau mengerti sesuatu yang tidak jelas bagi kami?" Tuhan tidak memanggil Anda untuk menjadi tahu segalanya. Dia memanggil Anda untuk tetap rendah hati, terbuka, dan siap belajar. Bahkan dari orang yang lebih muda, bahkan dari orang yang sedang menderita. Cobalah hari ini untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara. Bawa selembar kertas kecil dan catat setiap pemikiran baru yang Anda temui, dari rekan kerja, anak Anda, bahkan dari orang asing. Lalu tanyakan, apakah ini selaras dengan firman Tuhan? Apakah ini bisa menolong hidup saya atau orang lain? Kemampuan Anda untuk bertumbuh tergantung pada kerelaan Anda untuk diubah. Pedalaman. Puisi pengadilan. Ayub pasal 15 ayat 8 sampai 10. Kitab Ayub dibuka dan ditutup dengan puisi, pasal 1 sampai 2 dan pasal 42. Tetapi puisi yang paling panjang ada di pasal 3 sampai 41. Puisi yang kompleks ini menjadikan kitab Ayub sebagai salah satu karya sastra kuno terbaik. Seluruh teks menggambarkan suasana ruang sidang di mana ketiga teman sebagai pengacara membawa semua bukti mereka untuk melawan terdakwa, Ayub. Pada akhirnya, hakim itu sendirilah yang memiliki keputusan akhir. Mengeliat dalam debu. Ayub pasal 16 ayat 15. Ketika seekor hewan lembu yang terluka mencoba menggunakan sisa tenaganya, seringkali dia menggores tanah dengan tanduknya. Ayub merasakan kutukan yang sama. Dalam pasal 16 ayat 15, dia menyamakan dirinya dengan binatang yang terkalahkan dan meletakkan kepalanya di dalam debu. Gambaran yang menyedihkan dari orang kudus yang patah semangat.
Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.